Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ugi Sugihati di channel JMN dalam program Keajaiban Al-Quran. Nah, sobat-sobat JMN, saya ditemani oleh masih dengan Izmir Abidin dari Bogor. Ada salam-salam Pak Izmir? Ya, buat semuanya aja warga Bogor ya, teman-teman, sahabat. Semoga sehat ya. Sobat JMN yang di rumah semoga sehat dan semangat selalu mengikuti kajian ini yang akan dikupas materinya oleh Om Gunawan. Halo, Assalamualaikum. Ya, langsung aja Om dengan materi yang akan dibahas. Baik, terima kasih. Sahabat JMN semua, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelumnya saya mau tanya, ini Bogornya di mana, daerah mana ini, Bung Ismir? Saya Bogornya di Tangsel, di Tanah Sareal. Oh, Tanah Sareal. Saya nggak hafal daerah Bogor. Pokoknya di Bogor lah ya. Dan hujan terus Bogor ya. Oh, mantap lah, memang kota hujan. Baik. Jadi sahabat JMN di rumah, hari ini temanya adalah tentang konsep doa. Konsep doa. Ya, konsep doa sebetulnya simbolnya itu ada pada diri tiap kita. Nah, di mana sih letaknya bahwa simbol itu berada? Yaitu ketika seseorang berdoa. Berdoa itu ada sesuatu organ tubuh kita yang melakukan satu gerakan. Misalnya begini, ini kan konsep doa. Iya. Nah, ternyata kalau kita mengamati dengan jeli, pada saat kita berdoa, di telapak tangan kita itu ada garis-garis namanya garis tangan. Nih sahabat JMN semuanya, silahkan dilihat masing-masing garis tangannya. Ini bukan meramal garis tangan tapi ya, tapi ini tentang bagaimana mengungkap simbol yang ada di garis tangan kita masing-masing. Nah, kalau kita melihat garis tangan sebelah kiri itu bentuknya seperti ini. Betul ya? Ini. Ya. Kemudian yang di sebelah kanan itu bentuknya seperti ini. Jadi terbalik. Ya. Nah, sahabat JMN semuanya, kalau ini kita anggap sebagai angka Arab, maka ini adalah angka 81. Dan ini juga sebaliknya, ini adalah angka 18. Jadi silakan dilihat masing-masing apa betul seperti itu atau tidak. Nah, ini adalah tangan kanan. Iya, ini. Sementara yang ini adalah tangan kiri. Kalau kita lihat dari angka ini, maka dari penjumlahannya sebetulnya adalah angka 99, yaitu konsep tentang Asmaul Husna. Maka ketika kita berzikir itu mengucapkan lafaz-lafaz ini, dan ketika kita hendak berdoa, sebelum berdoa kita bisa melihat konsepnya ada di surat Al-Fatihah. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk Allah kan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Nirrahim. Ini kan Asmaul Husna. Terus kemudian Maliki Yaumidin, Malik, Al-Malik. Itu juga Asmaul Husna. Jadi sebelum berdoa, kita hendaknya yang pertama adalah bersyukur, kemudian mengucapkan Asmaul Husna atau zikir, baru yang berikutnya adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita mohon pertolongan kepada Allah, baru kemudian doanya. Nah, jadi konsepnya adalah
kita melakukan satu zikrullah atau zikir minimal 3 kali, baru kemudian kita berdoanya. Jadi konsepnya adalah kalau kita mengacu kepada konsep di dalam surat Al-Fatihah. Makanya konsepnya itu 3, 1, 3. Jadi 3 ini untuk berzikir, 1 ini untuk permintaan kita kepada Allah, dan ini adalah permintaan semua di sini yang 3-3-nya. Jadi ada konsep 3, 1, 3. Nah, kemudian kembali ke yang ini tentang simbol, bahwa dari sisi 81 dan 18, kalau kita tadi merupakan adalah satu simbol yang ada di tangan kiri dan kanan kita, bagaimana Al-Quran melihat konsep ini? Nah, kalau orang berdoa sebetulnya adalah memohon sesuatu yang paling baik, yang terbaik tentunya kan. Pokoknya yang terbaik lah. Ya, benar. Nah, di Al-Quran itu ada dua surat yang memiliki arti hampir sama, tetapi berbeda dari sisi kata maupun penterjemahan. Tapi intinya sebetulnya hampir sama. Yang pertama adalah surat ke-7, Al-A'la. Al-A'raf. Al-A'raf ya. Al-A'raf. Surat Al-A'raf. Ini artinya apa? Tempat tertinggi. Tempat tertinggi. Nah, kemudian ada surat yang secara terjemah hampir sama, yaitu surat ke-87. Suratnya adalah Al-A'la. Jadi di surat Al-A'la ini artinya tempat paling tinggi. Nah, bisa diperhatikan. Silakan sahabat JMN renungkan baik-baik. Tempat tertinggi dengan tempat paling tinggi, mana yang lebih tinggi? Tempat paling tinggi. Tapi ada yang tertinggi. Yang tertinggi Allah itu sendiri, bro. Ya kalau udah Allah udah selesai, nggak ada kajian. Kan gitu. Nggak ada lagi. Nah, sekarang tempat tertinggi dengan paling tinggi, mana yang lebih tinggi? Sulit kan membedakan? Sulit membedakan. Tertinggi, paling tinggi itu. Yang menang di angka aja dia 87 kali ya. Itu 7, itu 87. Kalau dari angka 7, ini 8 dan 7, ini kan sebetulnya kalau kita jumlah 15. Iya. 15 itu 1 dengan 5 itu 6. Berarti tempat paling tinggi lah yang menang tuh. Jadi mana yang tertinggi? Tempat paling tinggi berarti. Ada yang tertinggi kok. Oh iya. Ya paling tinggi. Kenapa? Kalau Paling tempat tinggi. artinya dari kedua istilah ini dia memiliki sesuatu yang tinggi. Hampir kedudukannya sama juga. Ya. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah ada yang lebih tinggi dari ini? Ada. Apa? Ya Allah itu sendiri lah. Ya kalau Allah sudah selesai kita Iya. Oh, gitu. ya kan? Iya. Apakah ada yang lebih Nyerah tinggi? udah. Maka kita lihat begini. Ketika kita mengukur sesuatu dari A sampai Z, untuk melihat titik tengahnya kan harus dibagi 2. Iya. Betul nggak? Tengah-tengahnya dari angka 7 sampai 87 itu angka berapa? Jadi rumusnya dari 7 begini. sampai 87. Rumusnya adalah 87 ditambah 7 Ditambah 7 dibagi 2 ya, gitu. dibagi 2. Oh. Ya. Maka di antara yang tertinggi dan yang paling tinggi
ada yang lebih tinggi, yaitu 47. 47 itu apa? Muhammad. Surat Muhammad. Surat Muhammad. Jadi kalau kita ingin memiliki tempat yang tertinggi dan yang paling tinggi, maka ikutilah 47 ini. Nah, artinya bahwa dalam satu konsep ini kita bisa menjelaskan tentang 81 dan 18. Karena apa? Dari surat ke-7 sampai dengan 87 ya. Surat ke-7 sampai dengan 87 ini ada 81 surat. Oh. 81 surat ya. Oke, nah dari 81 inilah nanti kita akan membuat satu metrik surat. Ada 81 surat yang kita bikin satu bentuk metrik sehingga ternyata memang Al-Quran benar-benar bukan bikinan manusia. Ini hanya salah satu pembuktian bahwa apakah selama ini kita terpikirkan ada sesuatu metrik di dalam surat. Nah, metriknya seperti apa? Yaitu kita akan membuat satu deretan angka dari angka 7 sampai 87. Karena di sini ada 81 surat, maka 81 hakikatnya adalah 9 kali 9. Ya kan? Iya. 9 kali 9 ya nilainya 81 ini. Maka kita akan membagi 81 surat ini menjadi 9 surat mendatar dan 9 surat menurun. Maka semuanya totalnya akan 81 surat. Nah, kita lihat seperti apa sih sebetulnya bagannya dari 81 surat ini. Jadi ini adalah data yang saya ditampilkan dari konsep 81-18 yang dari tangan kita ya, yang dari. Maka tadi dari surat ke-7 sampai dengan surat ke-87. Iya. Yaitu ada di sini posisinya. Ya. Surat ke-7. Surat ke-7 sampai surat ke-87. Jadi karena ini adalah metrik, jadi posisinya memang tertukar-tukar. Silahkan nanti dipelajari, dan untuk bisa mempelajari ini nanti bisa di hold, di pause gitu ya. Nanti silahkan angka-angka ini dicatat, disusun ulang, dan hitung. Dan tengah-tengahnya tadi, kalau dari surat ke-7 sampai 87, itu tengahnya ini pun posisinya ada di tengah. Ini pas di tengah-tengah. Oh iya. Ya. Ada di tengah-tengah, maka ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Iya, jadi yang pas kelimanya juga. Iya. Yang pas kelimanya ada posisinya di tengah-tengah dari angka-angka ini. Nah, kemudian kalau kita hitung jumlah dari ayat-ayat yang mendatar, kita hitung. Mau kita hitung mulai? Hitung. Oke. 206 ditambah 52. 258 ditambah 20. Berapa? 278. Ya. 278 290 kan? Iya. Pakai kalkulator lah, nanti nggak ribet. Biar cepat gitu maksudnya. Oke ya. 206. Bentar. 206 ditambah 52. 206 ditambah 52 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 12 ditambah 12 terus ditambah 46 terus ditambah 35 terus tambah 111 terus tambah 53 tambah 22 557 ini jumlahnya, jumlah total ayat yang mendatar. Ini 557 ayat. Dan untuk selanjutnya silahkan sahabat JMN semuanya, yang ini berapa
angkanya. Yang mana? Yang mendatar ke 2, ke 3, ke 4 sampai dengan ke 9. Oh, dihitung juga ya. Nah, kita sekarang hitung acak yang di tengah ini, yang di tengah. Nanti Baik. dulu, aku ngitung yang kedua, coba pengen tahu, penasaran. Coba. Sama 57 juga. Nanti dulu. Ah, kok 494? 75 Bentar. 75 ditambah ditambah 28 28 ditambah ditambah 63 63 ditambah 109. oh 109-nya tadi kelewat, terus Ya, ditambah 32 terus ditambah 17 terus ditambah 22 terus 69 ditambah Terus? 78. kayaknya error ininya 493 kok. Harusnya 557. Semua 557 ya. Semuanya 5. Kalau ada yang salah berarti salah di dalam mengisi kotak ini. ayat. Surat ke-70 berapa ayatnya? Surat ke-70. Ini 44 bukan 28. Iya, kenapa Ya. tuh? Ini 44. 44 Al-Ma'rij Nah, 70. Ini 44. Yang Maaf, dua- ini keliruan ada pada tulisan bukan pada Makanya teknis. saya penasaran ingin menghitung yang oke kedua. ya. Jadi silahkan ini dihitung ulang, nanti jumlahnya akan sama. Nah sekarang kita random. Yang ke bawah ini. Kita random yang ke bawah. Yang tengah coba Ibu tolong dihitung. Sebentar. Yang ini. 46 ditambah 32. 46 ditambah 32. 32 ditambah 75. 75 ditambah 96. 96 terus Tambah 38. 38 terus Tambah 85. terus Tambah 88. Tambah Terus? 14. Tambah 55. ah 529. Coba kalau berikut ada yang salah. Ini 60 nih bukan 32. Siapa yang nulis 32? Ini jumlah ayatnya Arum. 60. Tuh 30 kan, jadi jumlah ayat 60 ya kan. kak cross check. Terus 30 47 jumlah ayat 38. 40 35 benar, 61 benar. 30 60. Ya, jadi coba dihitung ulang. Sok 79 dulu ya. 46 79 di sini. Oh mau udah itu udah pasti ya? ya. Kita cross check berarti kalau itu ada kesalahan. Ada kesalahan. 46 ditambah 60 60 ditambah 75 75 ditambah 96 96. ditambah 38 ditambah 85 85 tambah 88 88 tambah 14 14 tambah 55 557. 557. Nah, berarti Ini tadi kesalahannya yang di Arum ya. ya. Nah, jadi sahabat semuanya, kalau kita lihat dari keseluruhan itu selalu angkanya 557. Jadi jumlah totalnya ini juga 557, yang mendatar ini 5557, ini juga sama 557. Semuanya pengambilan ini sebetulnya dari surat ke-7 tadi sampai surat ke-87. Nah, artinya apa? Konsep doa, bagaimana kita berdoa adalah dalam rangka kita mempelajari akhlak yang 47 ini. Karena surat 47 adalah surat Muhammad. Jadi kita belajar kepada beliau dalam rangka kita memohon kepada Allah untuk apa? Untuk mempermudah hidup kita. Iya, amin. Bahwa ketika kita ada masalah, ini ada pilihan. Mau kita selesaikan sendiri atau kita menyelesaikan dibantu sama Allah. Jadi ada dua pilihan. Silahkan sahabat JMN semuanya memilih mau mengerjakan sendiri atau ada yang membantu. Jadi kira-kira bahwa unsur doa yang 81 surat ini sebetulnya dibaca 18 hari. Jadi 81 surat ini dibaca 18 hari. Bagaimana 18 harinya? Jadi yang mendatar ini hari pertama. Yang mendatar ini. Yang mendatar ini hari pertama. Kemudian hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari ke-8, kemudian hari ke-9.
Jadi 9 hari pertama mendatar dulu dibaca, baru kemudian yang menurun. Kalau ini hari ke-9, kemudian di sini hari ke-10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, jadi 81 surat ini dibaca dalam 18 hari. Inilah konsep doa. Maka ketika kita berdoa tadi yang begini adalah gambarannya adalah angka 81 dan yang di sebelah kanan adalah angka 18. Nah, inilah salah satu keajaiban Al-Quran. Kalau kita teliti, kita mau belajar terus-menerus, banyak sesuatu yang tak terduga, yang kita mungkin bahkan tidak terpikirkan gitu ya. Tetapi inilah metode yang kami kembangkan tentang struktur Al-Quran. Di dalamnya banyak sekali penjelasan-penjelasan yang selama ini mungkin belum diketemukan penjelasan secara logis, tapi di metode ini bisa membantu untuk menjelaskan yang memang selama ini belum terungkap. Mungkin sampai di sini, atau ada pertanyaan? Udah cukup ya? Udah cukup, Bu Ugi? Ini saya ingin tahu dulu gimana ini pesan dan kesannya dengan melihat matrik 81-18. Ya, intinya kita berdoa ya kita itu. Ya ujungnya tuh kita harus ngikutin akhlak Muhammad itu sendiri, 47 yang tengah itu. 47 yang di tengah gitu. Konsep doa ini. Jadi untuk Buki mungkin nggak ada? Cukup jelas ya? Sih dari perhitungannya juga. Ya tadi kan dikatakan sama Pak Izmir itu kita harus mengikuti akhlaknya Muhammad, karena tengah-tengah dari surat mulai dari 7 sampai 87 itu tengah-tengahnya adalah 47 ya. Betul. Kalau konsep 81-18-nya ini simbol ya, simbol berdoa. Simbol berdoa, bahwa di tangan kita sudah ada. Ya. Jadi ya, simbol doa itu simbol adalah doa. Bagaimana kita mengikuti cara berdoa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah. Mungkin begitu ya, cukup ya. Untuk episode kali ini mungkin cukup, dan saya hanya sebagai seorang yang masih belajar, semuanya terpulang kembali kepada saudaraku semua, sahabat semuanya di NMM, dan hanya Allah yang mengetahui segala yang ada di dalam rahasia Al-Quran. Jadi hanya ada Rasul dan Allah yang mengerti apa dan kemana dan bagaimana Al-Quran itu. Jadi kita sebetulnya semuanya hanya meraba, memberikan satu gambaran-gambaran yang barangkali bisa menunjukkan arah yang baik untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Untuk besok kali ini saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Om Gunawan yang sudah memberikan penjelasan tentang simbol doa yang ada di tangan kita ya. Ternyata di sebelah kanan itu menunjukkan angka 18 ya. Dan di telapak tangan kiri itu menunjukkan angka 81 ya. Jadi kalau dijumlahkan 99, 9 kali 9 adalah 8. Ya, Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, 9 kali 9 81. Demikian sobat-sobat JMN, ulasan atau paparan penjelasan episode kali ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, comment, and share ya. Dan semangat selalu untuk mengikuti kajian ini. Ketemu lagi dengan kami dalam kajian Al-Quran di program Keajaiban Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.